Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Apa itu pengantar hukum Indonesia? Nah, jadi pengantar hukum Indonesia biasa disingkat dengan PHI. Nah, ada 3 hal dalam istilah ini. Yang pertama, pengantar hukum dan Indonesia. Nah, kata pengantar ini mempunyai makna, yaitu mengantarkan pada tujuan tertentu, atau bisa juga dimaknai sebagai memperkenalkan. Nah, dalam bahasa Belanda itu disebut dengan inleiding, dan dalam bahasa Inggris disebut introduction. Nah, sedangkan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia, bisa dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi pengertian pengantar hukum Indonesia bisa diartikan sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, terus kemudian mengapa mahasiswa hukum harus mempelajari tata hukum di Indonesia? Nah, bahwasanya seorang mahasiswa yang mempelajari tata hukum di negara tertentu atau di negara Indonesia berarti mempelajari keseluruhan peraturan yang berlaku di Indonesia atau di negara tersebut, atau mempelajari hukum positif di Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mahasiswa tersebut mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Nah, selain itu juga agar mengetahui dasar rangka hukum positif Indonesia, tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar dan mana yang menurut hukum, serta agar mengetahui kedudukan, terus hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Yang kedua, apa hubungannya antara hukum Islam dan hukum positif yang ada saat ini? Nah, jika dilihat dari jenis hubungan antara agama dan negara di Indonesia, bukanlah termasuk ke dalam kategori negara agama ya, atau teokrasi. Nah, jadi agama dan negara memiliki hubungan simbiotik di mana keduanya saling memengaruhi atau saling menguntungkan. Nah, agama sendiri itu dijadikan sebagai salah satu nilai dasar pembentukan peraturan di Indonesia, dan di negara sendiri itu menjamin kebebasan beragama untuk menuju negara yang lebih baik. Mengapa kita sebagai negara yang berdaulat harus ikut memelihara perdamaian dunia? Karena hal tersebut sudah menjadi konsekuensi di dalam cita-cita bangsa Indonesia, yang mana sudah tercantum pada alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selain itu juga dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia pada barisan terdepan untuk menciptakan perdamaian dan memelihara